1. Paradigma ekonomi Islam. Islam adalah agama yang diwahyukan kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Islam adalah ajaran ilahi bersifat integral dan komprehensif. Ajaran Islam meliputi akidah, akhlak, dan syariah, bersumber pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Paradigma ekonomi Islam didasarkan pada elemen asas dalam tasawur Islam. Dibentuk dari dua sumber utama, yaitu nakli atau wahyu dan akli atau ijtihad. Perspektif ekonomi Islam juga mengutamakan pendekatan maqasid atau menjaga kemaslahatan dalam setiap masalah. Aktivitas ini juga termasuk ke dalam muamalah. Bab 2. Definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Mempelajari kegiatan ekonomi masyarakat meliputi distribusi dan alokasi sumber daya alam yang pastinya sesuai dengan prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Saat ini, kegagalan pasar menyebabkan krisis, sehingga ekonomi Islam hadir untuk menjawab persoalan tersebut agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Urgensi atau keadaan darurat dari ilmu ekonomi Islam melalui aksioma yang pertama keesaan Allah SWT, yang kedua equilibrium, yang ketiga free will atau ikhtiar, dan yang keempat responsibility. Bab 3. Metodologi ekonomi Islam. Filsafat ilmu adalah cabang dari ilmu filsafat, menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan itu. Fungsinya memberikan kerangka, arah, dan menentukan corak dari hasil ilmuwan tersebut. Tidak terlepas dari pemikiran ekonomi Islam, setidaknya dibutuhkan unsur-unsur berikut: worldview, sumber rujukan, objek, metode, serta produser yang digunakan. Pembentuk metodologi ekonomi Islam terbagi menjadi dua, yaitu metodologi pendekatan Islami dan metodologi basis legal fikih. Tujuannya bukan hanya untuk konsep normatif dalam Al-Quran dan hadis, namun lebih dari itu. Bab 4. Ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Sejak zaman Rasulullah, pemikiran Islam sudah ada. Terdapat ketidakjujuran dari sejumlah pemikir barat tentang pemikir ekonomi yang cemerlang dari para ulama. Faktanya, cendekiawan Muslim tidak semata menerjemahkan, tapi juga memberikan komentar atas pemikiran Yunani, mengkritisi dan juga menambahkan pemikiran mereka. Secara umum, perkembangan ekonomi Islam terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama, masa pondasi, awal sejarah Islam. Fase kedua adalah fase perkembangan. Fase ketiga adalah fase stagnasi. Fase keempat adalah fase kebangkitan. Dan berikut adalah nama salah satu tokoh di berbagai fase. Bab 5. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem kapitalisme memiliki sejumlah karakteristik dasar. Pertama, kepemilikan individu, kedua self-interest, ketiga persaingan bebas, keempat mekanisme pasar, kelima bebas dalam menentukan pilihan atau choice, dan kelima peran pemerintah terbatas. Ini adalah tabel perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Intinya, ekonomi Islam menekankan kemaslahatan, sedangkan ekonomi kapitalis menekankan keindividualisasi. Bab 6. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Secara filosofis, ekonomi Islam memiliki worldview yang mempercayai bahwa dunia ini hanya sementara dan ada Tuhan yang menciptakannya atau Allah SWT, bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan akhirat. Ekonomi Islam juga memiliki pertimbangan nilai dan moral landaskan pada ajaran agama. Adapun, cara yang digunakan oleh sistem sosialisme untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan menghapuskan kepemilikan individu dan kebijakan ekonomi yang terpusat terbukti tidak sukses lantaran sejumlah negara sosialisme tidak menggunakan sistemnya secara penuh seperti kasus Tiongkok. Bab 7. Sistem ekonomi Islam. Masalah pokok ekonomi Islam tidak terbatas pada persoalan kelangkaan seperti sumber daya alam dan kebutuhan manusia tidak terbatas, tetapi lebih ke kurang meratanya distribusi sumber daya di antara manusia. Selain itu, dalam pandangan Islam, kurangnya batasan nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Karakteristik ekonomi Islam berasaskan pada ketuhanan, berorientasi pada akhlak, berwawasan pada kemanusiaan, dan ekonomi pertengahan. Dalam Islam, tujuan ekonomi untuk mencapai maslahat dan tujuan akhirnya untuk mewujudkan falah. Bab 8. Maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi syariah. Konsep hukum berkaitan erat dengan maqasid syariah dan maslahat. Hak dalam Islam melekat pada manusia, hakikatnya bersumber dari akhlak-akhlak Allah SWT. Maqasid syariah menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam. Konsep ini secara tidak langsung menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia atau hukuk al-insani. Pemenuhan kelima prinsip dasar hak asasi manusia membawa manusia pada kemaslahatan. Konsep maqasid telah diimplementasikan dalam berbagai keperluan. Bab 9. Perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Manusia dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam ekonomi Islam, manusia tetap dipandang sebagai faktor utama. Permodelan perilaku manusia dalam konteks Islam dikenal sebagai homo islamicus, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Perbedaan mendasar antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan adalah segala sesuatu yang termasuk ke dalam kebutuhan dan tidak bersifat harus. Kebutuhan adalah barang atau jasa yang ingin dipenuhi karena hal mendasar untuk hidup. Konsumsi dalam Islam dipertimbangkan komponen maslahat untuk menuju hari akhirat. Bab 10. Konsep harta dalam Islam. Perhatian Al-Quran yang begitu besar terhadap harta. Harta yang halal mengarahkan jasad melakukan amal-amal saleh, sedangkan harta yang haram mengarahkan jasad ke gundahan dan kegelisahan. Bab 11. Larangan utama dalam ekonomi Islam. Secara teknis, norma dan etika mendasar dari sistem ekonomi dan keuangan Islam. Pertama, tidak mengandung unsur maisyir. Kedua, tidak mengandung unsur gharar. Ketiga, tidak mengandung unsur riba dan bunga. Bab 12. Peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam.
Negara memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, baik mengawasi kegiatan, mengatur, atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu. Pada dasarnya, peranan pemerintah dalam perekonomian yang islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan. Kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif. Dan yang terakhir, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Bab 13. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter syariah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah, sedangkan kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter. Dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia dianalisis dengan pendekatan kontemporer. Bab 14. Peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sudah ada sejak zaman Rasulullah. Instrumennya terbatas dari aktivitas ekonomi yang mengandung riba, masyir, dan garar, serta hal-hal terlarang lainnya menurut syariat Islam. Di antaranya, keuangan mikro syariah salah satunya dilaksanakan oleh Baitul Mal wa Tamwil BMT. Keuangan sosial Islam yakni dalam ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Peran lembaga sosial Islam diantaranya seperti IMCI. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan praktik ekonomi dan keuangan syariah perlu ditingkatkan indeks literasinya.